Universitas Jambi, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum perikatan. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama kita mulai itu apakah yang dimaksud dengan hukum perikatan? Baiklah, sini pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam pengamalan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang bila di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain juga berkewajiban atas sesuatu tersebut. Sistematika KUH Perdata, hukum yang mengatur hubungan orang dan benda diatur dalam buku kedua tentang benda. Sedangkan hukum yang mengatur antara hubungan orang dengan orang diatur dalam buku 3 tentang perikatan. Pembahasan hukum ini meliputi pokok-pokok bahasan mengenai ketentuan umum tentang perikatan, sumber hukum perikatan, jenis-jenis perikatan, dan hapusnya perikatan. Kemudian ada unsur-unsur perikatan. Seperti yang kita lihat di sini, unsur-unsur perikatan itu meliputi hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak antara lain kreditur dan debitur, prestasi atau furuid. Yang pertama, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi dan wan prestasi. Seperti yang kita lihat di sini, prestasi adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Pengertian prestasi atau performance dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikakan diri dengan kontrak yang bersangkutan. Dan juga ada 3 kemungkinan wujud prestasi. Yang pertama ada memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual beli, hibah, hutang piutang, dan gadai. 2. Berbuat sesuatu. Debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contohnya itu seperti membangun gedung, mengosongkan rumah. Yang ketiga, tidak berbuat sesuatu, yaitu debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan. Contohnya yaitu seperti tidak membuat tembok tinggi. Selanjutnya yaitu ada wan prestasi. Pengertian wan prestasi atau breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu, seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Dan di dalam wan prestasi ini tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 2 alasan. Pertama ada karena kesalahan debitur, dan yang kedua karena keadaan memaksa atau overmah. Dan juga di dalam wan prestasi ini ada 3 keadaan. Yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Dan ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi ia terlambat. Hukuman bagi debitur yang melakukan wan prestasi. Yang pertama, debitur diwajibkan membayar gantian kerugian yang telah ditetapkan kreditur yang diatur pada pasal 1243 KUH Perdata. Kedua, apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim. Hal ini tertera pada pasal 1266 KUH Perdata. 3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wan prestasi, yaitu pada pasal 1237 dan ayat 2. 4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian, pasal 1267 KUH Perdata. 5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkirakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah. Dan selanjutnya ada ganti kerugian. Ganti kerugian menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata. Ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru mulai diwujudkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikanannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan. Nah, di sini ada 3 unsur ganti kerugian itu yang terdiri dari yang pertama yaitu ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
Yang kedua, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. Misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabotan rumah tangga. Yang ketiga, bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan atau dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kehambatan penyerahan bendanya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, sumber-sumber hukum perikatan itu yang pertama ada dua, yaitu dari Undang-Undang pasal 1352 BW dan yang kedua dari Perjanjian pasal 1313 BW. Sedangkan perjanjian bersumber dari satu, murni karena undang-undang. Kedua, undang-undang yang disebabkan perbuatan manusia pasal 1353 BW. Dan perbuatan manusia tersebut terbagi dalam dua macam, yaitu satu, perbuatan yang ritsmatik pasal 1354 dan 1359 BW, dan perbuatan yang onritsmatik terletak pada pasal 1365 BW. Dan agar suatu kontrak atau perjanjian mengikat para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut. A. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. B. Cekap untuk membuat sesuatu perikatan. C. Suatu hal tertentu. Dan D. Suatu sebab yang halal. Perikatan yang lahir dari undang-undang pasal 1352 KUH Perdata. 1. Pasal 1352 yang berbunyi, perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. 2. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, contohnya adalah kelahiran, kematian, dan perkawinan. 3. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, contohnya perwakilan sukarela pasal 1354 dan pembayaran tidak wajib pasal 1359. Dan di dalam hukum perikatan juga dikenal jakwar nemik atau pengurusan kepentingan secara sukarela, adalah suatu perbuatan di mana seseorang dengan sukarela dan tanpa mendapat perintah mengurus kepentingan atau urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang ini. Dan jakwar nemik ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, suatu perbuatan hukum pengurusan kepentingan orang lain. 2. Dilakukan secara sukarela. 3. Dilakukan dengan dan tanpa adanya perintah atau kuasa atau kewenangan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan diurus. 4. Dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dari orang yang berkepentingan. 5. Pihak yang melakukan pengurusan atau gestor dengan dilakukan pengurusan berkewajiban untuk menyelesaikan pengurusan tersebut hingga selesai atau hingga pihak yang diurus atau dominus dapat mengerjakan sendiri kepentingannya tersebut. Jenis perikatan dan perjanjian. 1. Perikatan bersyarat pasal 1253 sampai 1267. Jadi maksud perikatan bersyarat ini adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya, baik dengan meneguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi peristiwa maupun dengan membatalkan perikatan akan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Maksudnya ialah pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Dalam perikatan ini, apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan tidak dapat ditagih sebelum waktu tiba, tapi ada yang telah dibayar sebelum waktu itu tiba dan tidak dapat diminta kembali. 3. Perikatan manasuka. Yang maksud adalah ada dua macam benda. Debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Jika debitur telah memenuhi salah satu dari dua benda tersebut, dalam perikatan itu dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak milik prestasi itu ada pada debitur jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada kreditur. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan ini dapat terjadi seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur terdiri dari beberapa orang disebut menanggung aktif. Dalam hal ini,
Setiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang. Bila sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutang dan perikatan hapus. 5. Perikatan dapat dan tidak dapat dibagi. Bila benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dibagi menurut imbangan, lagi pula pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dan prestasi tersebut. Jadi sifat dapat atau tidak dapat dibagi didasarkan pada 1. Sifat benda yang menjadi objek perikatan, dan 2. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. 6. Perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan ini memuat suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila ia lalai memenuhi prestasi. Ancaman ini bermaksud memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perikatan. Dan kemudian ada jenis perjanjian. 1. Perjanjian jual beli. 2. Perjanjian sewa menyewa. 3. Perjanjian hibah. 4. Perjanjian persekutuan. 5. Perjanjian penyuruhan. 6. Perjanjian pinjam meminjam. 7. Penangguhan hutang. 8. Perjanjian kerja dan perjanjian perdamaian. Dan kemudian yang terakhir ada hapusnya perikatan. Menurut pasal 1381 KUH Perdata ada 10 cara hapusnya perikatan. Yang pertama, pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran di sini tidak saja meliputi penyerahan sejumlah uang, melainkan juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain, perikatan berakhir karena pembayaran dan penyerahan benda. Jadi, dalam hal objek perikatan adalah sejumlah uang muka. Perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal objek perikatan adalah suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal objek perikatan adalah pembayaran uang dan penyerahan benda. Secara timbal balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran dan penyerahan benda. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan. Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut. Atas penolakan kreditur itu, kemudian debitur menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. Dengan demikian perikatan menjadi hapus. Pasal 1404 KUH Perdata. Supaya penawaran pembayaran itu sah, perlu diikuti syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, dilakukan kepada kreditur atau kuasanya. 2. Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar. 3. Mengenai semua uang pokok, bunga biaya yang telah ditetapkan. 4. Waktu yang telah ditetapkan telah tiba. 5. Syarat dengan mana hutang dibuat telah dipenuhi. 6. Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah ditetapkan atau di tempat yang telah disetujui. 7. Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaris atau jurusita disertai oleh 2 orang saksi. Yang ketiga, pembayaran hutang atau inovasi. Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru, terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut inovasi objektif. Di sini hutang lama akan lenyap. Dalam hal ini, penggantian orangnya atau subjeknya, maka jika ia diganti debiturnya, pembaharuan ini disebut inovasi subjektif pasif. Jika diganti itu krediturnya, pembaharuan ini disebut inovasi subjektif aktif. Dalam hal ini, hutang akan lenyap. Yang keempat, perjumpaan hutang atau kompensasi. Dikatakan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitungan ini, hutang piutang lama akan lenyap. Misalnya A mempunyai hutang 25.000 pada B, sebaliknya B juga mempunyai hutang pada A sejumlah 50.000. Setelah diperhitungkan, ternyata B masih mempunyai hutang pada A 25.000. Supaya hutang itu dapat diperjumpakan, perlu dipenuhi syarat-syarat, yaitu berupa sejumlah uang atau benda yang dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama. 2. Hutang itu harus sudah dan dapat ditagih. 3. Hutang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya. Pada pasal 1427 KUH Perdata. Dan yang kelima adalah pencampuran hutang. Menurut ketentuan pasal 1430 KUH Perdata, pencampuran hutang itu terjadi apabila kependudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu, artinya berada
Pencampuran hutang tersebut terjadi pencampuran hutang ini hutang piutang menjadi lenyap. 6. Pembebasan hutang. Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melupakan haknya atas bayaran dan pemenuhan perikatan. Dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap dan hapus. 7. Musnahnya barang yang terhutang. Menurut ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia telah menyerahkannya pada waktu yang telah ditentukan, maka perikatannya menjadi hapus. Tetapi bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitur atau orang yang mencuri itu untuk mengganti harganya. Dan yang ketujuh, karena pembatalan. Yang dimaksudnya adalah dalam pasal 1446 KUH Perdata hanyalah mengenai soal pembatalan saja, tidak mengenai kebatalan. Syarat-syarat untuk pembatalan yang disebutkan itu adalah syarat-syarat subjektif yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. 9. Berlaku syarat batal. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ketentuan isi perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak. Syarat, maka jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal, sehingga perikatan menjadi hapus. Yang ke-10, lewat waktu atau daluarsa. Menurut ketentuan pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui ada dua lampau waktu, yaitu lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu benda tersebut dan lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan. Contoh kasus dari hukum perikatan ini ada di Surabaya, tepatnya pada PT Surabaya Jata Plaza. Dimana kasusnya pada saat itu dibuka dan disewakan untuk pertokoan. Pihak pengelola merasa kesulitan untuk memasarkannya. Salah satu cara untuk memasarkannya adalah secara persuasif, mengajak para pedagang meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya itu. Salah seorang di antara pedagang yang menerima ajakan PT Surabaya Jata Plaza adalah Tarmino Kusno yang tinggal di Sunter, Jakarta. Tarmin memanfaatkan ruangan seluas 888.071 meter kubik lantai 3 itu untuk menjual perabotan rumah tangga dengan nama Kombi Furniture. 4 bulan kemudian, Tarmin menempati ruang itu. Pengelola SDP mengajak Tarmin membuat perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris. Dua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, servis, charge, saksi, dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa menyewa ruangan. Tarmin bersedia membayar semua kewajibannya pada PT SDP tiap bulan terhitung sejak Mei 1988 sampai 30 April 1998. Paling lambat pembayaran disetorkan tanggal 10 dan denda 2 per mil per hari untuk pelambatan pembayaran. Kesepakatan antara pengelola PT SDP dengan Tarmin dilakukan dalam akte notaris Stefanus Sinduhanata nomor 40 tanggal 8 bulan 8 1988. Tapi perjanjian antara keduanya agaknya hanya tinggal perjanjian. Kewajiban Tarmin ternyata tidak pernah dipenuhi. Tarmin menganggap kesepakatan itu sekedar formalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah dipedulikannya. Bahkan menurutnya akte nomor 40 tersebut tidak berlaku karena pihak SDP telah membatalkan gentleman agreement dan kesepakatan yang diberikan untuk menunda pembayaran. Hanya sewa ruangan menurut Tarmin akan dibayarkan kembali di akhir tahun 1991. Namun pengelola SDP berpendapat sebaliknya. Akte nomor 40 tetap berlaku dan hanya harga sewa ruangan tersebut tetap seperti yang tercantum pada akta tersebut. Hingga 10 Maret 1991, Tarmin seharusnya membayar senilai 311.448.50 US dollar dan 12.406.279 rupiah kepada PT SDP. Meski kian hari jumlah uang yang harus dibayarkan untuk ruangan yang ditempatinya terus bertambah.
Tarmin tetap bersikeras untuk tidak membayarnya. Pengelola SDP yang mengajak Tarmin meramaikan pertokoan itu. Pihak pengelola SDP menutupi kombi furniture secara paksa. Selain itu, pengelolaan SDP menggugat Tarmin di Pengadilan Negeri Surabaya. Penyelesaian dari kasus ini, kasus PT Surabaya Delta Plaza ini mengenai sewa harga tempat untuk pertokoan. Pada awalnya pihak PT SDP kesulitan untuk memasarkan tempatnya, namun dia mengajak para pedagang untuk meramaikan komplek pertokoan di pusat kota Surabaya itu. Salah seorang pedagang menerima ajakan PT Surabaya Delta Plaza adalah Tarmin Kusno yang tinggal di Sunter, Jakarta, menerima perjanjian sewa-menyewa di hadapan notaris. Dua belah pihak bersepakat mengenai penggunaan ruangan, harga sewa, servis harga, sanksi, dan segala hal yang bersangkut paut dengan sewa-menyewa ruangan. Tarmin bersedia membayar semua kewajibannya pada PT SDP. Akan tetapi perjanjian hanya tinggal perjanjian. Kewajiban Tarmin ternyata tidak penuhi. Tarmin menganggap kesempatan itu sekedar formalitas, sehingga tagihan demi tagihan pengelola SDP tidak pernah didudukkannya. Tarmin tetap bersikeras untuk membayarnya. Pihak pengelola SDP menutup kombi furniture secara paksa. Selain itu, pengelola SDP menggugat Tarmin di Pengadilan Negeri Surabaya. Langkah yang dilakukan PT SDP menggugat Tarmin di Pengadilan Negeri Surabaya itu benar, karena perjanjian itu harus ditepati dan sewa tempat pertokoan harus dibayarkan sepenuhnya. Karena itu sudah menjadi hak PT SDP. Untuk Bapak Tarmin, kewajiban harus dibayarkan dengan sepenuhnya. Jangan menganggap kesepakatan hanya sebuah formalitas. Kesepakatan itu sesuatu yang harus dilakukan karena sudah disetujui oleh pihak lain.